Halo Mas, apa kabar semuanya pecinta Miss Padel single bed dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu Mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi Miss Padel dan single bednya Mas, jangan lupa kembali di subscribe channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya Mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Pak D ini hari nggak akan bahas review build parlay kita, karena di build parlay Pak D satu hari ini patah satu L1 pokoknya terus Mas. Jadi Pak D nggak mau bahas, karena build kemarin kita asik JP terus sampai 5 hari beruntun kita JP ya Mas. Di build ini kita patah Mas, sayang sekali Mas, Pak D sayangkan kita patah. Jadi Pak D ini hari nggak akan review build JP kita Mas, tapi Pak D ingatkan lagi Mas, untuk mas-masnya sekalian kita join di grup WA Prediksi Pak D ataupun grup WA Pak D Parlay. Di situ kita Mas, nanti kedepannya kita bisa ngemojal bareng, single bet bareng, parlay bareng, pokoknya kita bareng-bareng Mas. Dan kedepannya kita bisa profit bareng-bareng Mas. Oke, mungkin itu saja Mas. Lanjut Mas, kita bahas keempat matchnya Mas. Di match yang pertama Mas, yaitu Lecce melawan Napoli. Di sini Bandar menyediakan pasaran handicapnya Mas, 3/4, 1/setengah, 1/4 dan 1/setengah Mas. Untuk over undernya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2/4, 2/setengah, 2/3/4 dan 1/3/4 Mas. Oke Mas, lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Napoli berada di puncak klasemen di peringkat 1, sedangkan Lecce sendiri Mas di sini berada di peringkat 16 Mas. Untuk 5 laga terakhir Lecce sendiri Mas, di sini 5-5-nya mereka kalah Mas. Sedangkan di 5 laga terakhir Napoli sendiri Mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah Mas. Untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 1 kali menang Lecce dan 3 kali menang Napoli Mas. Untuk di Lecce sendiri Mas, di sini ada 2 orang pemain yang dipertanyakan Mas. Sedangkan di Napoli sendiri Mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 1 orang laginya sedang dipertanyakan Mas. Oke Mas, kita lanjut ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Napoli. Untuk handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 3/4 Mas. Sedangkan untuk over undernya sendiri Mas, sini Pak D sarankan ambil di over 2/setengah Mas, karena kemungkinan skor 1-2 dimenangkan tim tamu, yaitu Napoli Mas. Di sini Mas, kenapa Pak disarankan ambil di PUR 3/4 Mas, sedangkan skornya 1-2? Kalau di situ kita terjadinya nanti kemungkinan 1-2, di situ kita bisa menang separuh Mas. Ataupun di over undernya Mas, kita ambil di over 2/setengah, kalau skornya 3 jelas kita menang Mas. Walaupun di handicapnya kita menang setengah Mas, kalau skornya 1-2, ataupun kita pasang di over undernya Mas, di situ kita bisa menang full karena kita ambil di over 2/setengah Mas. Oke Mas, kita lanjut ke match yang kedua, yaitu AC Milan melawan Empoli. Di sini Mas, Bandar menyediakan pasaran handicapnya Mas, 1/4, 1/setengah, 1/3/4 dan 3/4 Mas. Untuk over undernya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4, 3, 2/setengah, 3/4 dan 2/4 Mas. Oke Mas, kita lanjut ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini AC Milan berada di peringkat 3. Sedangkan Empoli sendiri Mas, di sini berada di peringkat 14 Mas. Untuk 5 laga terakhir AC Milan sendiri Mas, di sini 2 kali seri, 2 kali kalah dan 1 kali menang Mas. Untuk 5 laga terakhir Empoli sendiri Mas, di sini 1 kali menang dan 4 kali kalah Mas. Sedangkan di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, jelas di sini diunggulkan AC Milan, 4 kali menang. Dan untuk pemain yang tidak dapat bermain di AC Milan totalnya nggak ada ya Mas, tapi ada 3 orang yang dipertanyakan Mas. Mungkin dia bisa main ataupun tidak bermain Mas. Sedangkan di Empoli sendiri Mas, ini ada 2 orang yang tidak dapat bermain Mas. Oke Mas, lanjut kita ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak disarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu AC Milan. Untuk handicapnya sendiri Mas, di sini Pak disarankan ambil
ambil di pur 1. Sedangkan untuk over undernya sendiri mas, di sini Pak De sarankan ambil di under 3 mas, karena kemungkinan skor 2-0 dimenangkan tim tuan rumah yaitu AC Milan mas. Kenapa di sini Pak De sarankan ambil di pur 1? Karena kan prediksi Pak De skornya 2-0. Kalau 2-0 skornya kemungkinan nanti terjadi, di situ kita menang handicapnya mas. Untuk over undernya kan Pak De sarankan diambil under 3 mas, karena kan kemungkinan skor 2-0. Di situ kita bisa win pool. Kalau seandainya terjadi skor nanti 2-0 ataupun 1-0, di situ kita bisa menang pool ya mas. Ataupun skornya 3, di situ pun kita bisa seri mas ya, nggak kalah ataupun nggak loss. Oke mas, kita lanjut ke match yang ketiga, yaitu Sevilla melawan Celta Vigo. Di sini mas, Bandar menyediakan pasaran handicapnya 1/4, setengah, lek-lekan 3/4 dan 1/4 lagi mas. Untuk over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4, 2,5, 2, 2,3/4 dan 1,3/4 mas. Oke mas, kita lanjut ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Celta Vigo berada di peringkat 10, sedangkan Sevilla mas di sini berada di peringkat 13 mas. Untuk 5 laga terakhir Sevilla sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri, sedangkan di 5 laga terakhir Celta Vigo sendiri mas, di sini 3 kali kalah dan 2 kali seri mas. Untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini jelas diunggulkan Sevilla 3 kali menang mas. Dan di Sevilla sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 3 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Celta Vigo sendiri mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain mas. Oke mas, lanjut kita ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak De sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Sevilla. Untuk handicapnya mas, di sini Pak De sarankan ambil di pur 1/4. Sedangkan di over undernya sendiri mas, ini Pak De sarankan ambil di over 2, karena kemungkinan skor 2-1 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Sevilla mas. Dan kenapa mas Pak De sarankan ambil di pur 1/4? Karena kan prediksi Pak De kemungkinan skor 2-1. Jadi kalau skor nanti terjadinya kemungkinan 2-1, di situ kita menang mas ya. Dan di over undernya kan Pak De sarankan ambil di over 2. Jika nanti skor 2-1, jelas kita win pool ya mas. Kayak Pak De sarankan ambil di over 2. Ataupun nanti skornya nggak sampai 3 ataupun 2-0 dimenangkan Sevilla, di situ kita bisa win juga ya mas, pun seri ya mas. Dan di sini Pak De lagi curiga untuk di pemain yang tidak dapat bermain di Celta Vigo. Di situ ada 5 orang yang tidak dapat bermain mas. Kemungkinan mas akan melemahkan lini pertahanan Celta Vigo mas. Oke mas, lanjut kita bahas ke match yang terakhir, yaitu Sunderland melawan Hull City. Di sini mas, Bandar menyediakan pasaran handicapnya 1/2, 1/4 dan 3/4 mas. Untuk over undernya sendiri mas, ini Bandar menyediakan 2,5, 2/4 dan 2,3/4 mas. Oke mas, kita lanjut ke statistik dari kedua tim mas. Untuk di peringkat klasemen sementara mas, di sini Sunderland berada di peringkat 12, sedangkan Hull City sendiri mas, di sini berada di peringkat 17 mas. Untuk 5 laga terakhir Sunderland sendiri mas, di sini 2 kali seri, 2 kali kalah dan 1 kali menang mas. Sedangkan di 5 laga terakhir Hull City sendiri mas, di sini 3 kali seri, 1 kali kalah dan 1 kali menang mas. Sedangkan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini mereka kebanyakan seri ya mas, tapi diunggulkan Sunderland 1 kali menang mas. Untuk pemain yang tidak dapat bermain di Sunderland sendiri mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Hull City sendiri mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain mas. Oke mas, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak De sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Sunderland mas. Untuk handicapnya mas, di sini Pak De sarankan ambil di pur 1/2. Sedangkan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Pak De sarankan ambil di under 2,5 mas, karena kemungkinan skor 2-0 ataupun 1-0 mas dimenangkan tim tuan rumah yaitu Sunderland mas. Dikarenakan mas, jika kita ambil di handicapnya pur 1/2, kalau skor 1-0, di situ kita jelas win pool ya mas. Sedangkan untuk di over undernya mas, di situ kan Pak De sarankan ambil di under 2,5. Kalau skor 2-0, kita tetap menang mas. Apalagi 1-0 lebih menang ya kan mas. Di situ jelas Pak De sarankan untuk ambil di under 2,5, karena kemungkinan skor di match ini tipis-tipis mas. Minimalnya mas 1-0 dimenangkan tim tuan rumah, karena di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, skor tidak pernah banyak-banyak skor mas, tipis-tipis saja mas. Makanya mereka seri-seri aja. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak De bahas untuk 4 match hari ini mas. Dan Pak De ingatkan lagi mas, jangan lupa
di subscribe kembali channel Prediksi Pak D, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D Mas, supaya kedepannya Pak D makin bersemangat untuk membuat prediksi-prediksi Miss Parley dan single bednya Mas. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta Miss Parley dimanapun kalian berada Mas, dan Pak D ingatkan lagi, utamakan prediksi masing-masing Mas. Dan satu lagi Mas, yang paling penting Mas, jangan lupa Mas join ke grup WA Prediksi Pak D Mas. Nomor WA ada di sudut video Mas. Ayo kita join Mas, biar kita kedepannya bisa profit bareng-bareng. Oke Mas, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos Mas.